Kontra Venezia, Inter Milan alami penurunan penonton yang hadir datang ke stadion. 3 poin penting, dan mengalami penderitaan hingga detik terakhir, membuat Inter asuhan Simone Inzaghi secara signifikan memperkecil jarak dengan pemuncak klasemen Napoli, yang kini hanya terpaut 1 poin, menjelang pertandingan kedua klub akhir pekan depan yang akan dimainkan di San Siro. Skor 1-0 Nerazzurri melawan Venezia membuktikan pentingnya gol Lautaro Martinez, yang meskipun belum mencapai rata-rata skor tertingginya dibandingkan musim lalu, namun dengan gol-golnya ia telah memberikan dampak yang signifikan di awal musim. Bayangkan saja, golnya menyegel kemenangan melawan Udinese dan AS Roma. Namun, pertandingan Minggu malam menawarkan fakta yang nyaris mengejutkan. Faktanya, setelah hampir 2 tahun dan 33 pertandingan berturut-turut di tribun San Siro, dengan Inter di kandang sendiri, jumlah penontonnya tidak pernah kurang dari 70.000. Hal tersebut belum pernah terjadi pada catatan Nerazzurri sejak 22 Januari 2023, saat Inter Empoli dimainkan di Meazza, yang berakhir dengan kemenangan tim tamu berkat gol Tommaso Baldanzi di babak kedua. Inter Venezia yang hadir sebanyak 66.326 orang, termasuk hanya 514 orang dari sektor tandang sehingga berdampak pada angka penonton dan tidak tercapainya rataan penonton biasanya Inter yaitu 70.000 per pertandingan. Lautaro Martinez hentikan keterpurukan luar biasa di kandang. Lautaro Martinez telah bangkit setelah awal yang lambat untuk standarnya dan memberikan jejaknya pada kemenangan tipis atas Venezia pada hari Minggu. El Toro tidak menghasilkan banyak hal dalam beberapa pertandingan terakhir musim lalu saat Nerazzurri mengamankan Scudetto lebih awal. Ia tidak mencetak gol di San Siro dalam 249 hari, karena ia terakhir kali mencetak gol pada tanggal 28 Februari, La Gazzetta dello Sport melaporkan. Berkat 3 gol dalam 4 laga terakhir, bintang Inter itu menanjak dalam daftar Capocannoniere. Matteo Retegui memimpin dengan 11 gol, diikuti Marcus Thuram, 7, Ademola Lookman, dan Dusan Vlahovic, 6. Lautaro Martinez sangat bersemangat di akhir pertandingan saat tinjauan VAR menganulir gol penyeimbang Venezia. Dalam komentarnya kepada DAZN via Mediaset, wasit tidak memberikan waktu tambahan di babak pertama meskipun ada beberapa penghentian, sebaliknya 7 waktu tambahan di babak kedua. Itu terlalu berlebihan. Kita semua harus meningkatkan kemampuan. Jika tidak, sepak bola akan terus maju, dan kita akan tetap diam. Ini membuat saya marah. Kita semua menginginkan produk yang lebih baik, dan semua orang harus berkontribusi. Lautaro Martinez mengomentari pecahnya masa sulit di San Siro, sudah waktunya. Namun, seperti yang selalu saya katakan, saya bekerja untuk tim. Saya gagal 2 kali di babak pertama. Tetapi gol itu membawa kami pada kemenangan. Inter memperkecil selisih poin dari pemuncak klasemen Napoli menjadi 1 poin setelah putaran 11. Kedua tim akan bertemu pada hari Minggu, tentu saja, kami harus menang lebih awal. Begitu pula saat melawan Juventus. Kami menyadari hal itu. Musim masih panjang, dan kami harus memperbaiki hal-hal kecil tersebut. Presiden Inter tidak menyembunyikan ambisi tim di Liga Champions, ingin jadi yang terdepan. Presiden Inter Milan BP Marotta mengatakan bahwa Nerazzurri ingin menjadi salah satu tim terdepan di Liga Champions. Berbicara kepada wartawan, melalui Finternews, Marotta memberikan pandangannya tentang ambisi timnya di Eropa menjelang pertarungan besar menghadapi Arsenal. Inter ingin memainkan peran utama di Liga Champions. Anda harus selalu berusaha dan memberikan yang terbaik di semua kompetisi di klub ini. Sementara itu, Marotta juga memberikan pendapatnya tentang rangkaian pertandingan berat yang telah dijalani Inter sejak jeda internasional Oktober. Jelas ketika Anda menjalani rangkaian pertandingan seperti ini, itu menghabiskan banyak energi. Jadi tidak diragukan lagi bahwa penurunan level tertentu dapat terjadi karenanya. Tetapi terserah kepada pelatih untuk mengaturnya. Simone Inzaghi melakukan pekerjaan yang hebat untuk itu, terutama dalam hal memotivasi para pemain. Dia mempertahankan pendekatan yang gigih di semua pertandingan, karena semua lawan tangguh. Gabungan pemain buangan membuat Fiorentina menjadi sakti hingga terbang tinggi. Fiorentina sedang terbang tinggi di Liga Italia dengan mengandalkan sekumpulan pemain terbuang. Pada pekan ke-11 Liga Italia, Minggu, 3 November 2024, Fiorentina kembali memetik kemenangan. Berlaga di Turin, tim asuhan Raffaele Palladino mengalahkan tuan rumah Torino 1-0. Hasil itu adalah kemenangan kelima beruntun yang diraih I Viola di Serie A sejak Oktober lalu.
Jika ikut menghitung penampilan di UEFA Conference League, Fiorentina sedang menang terus dalam 7 laga terkini. Raihan bagus itu membuat Fiorentina terbang tinggi di klasemen Liga Italia. Klub yang musim lalu finish di peringkat 8 itu sekarang menempati ranking 4. Fiorentina menempati posisi yang lebih tinggi daripada tim-tim lain yang lebih diunggulkan seperti Juventus, Lazio, AC Milan, dan AS Roma. Pemain-pemain yang baru bergabung pada musim panas selalu berperan besar dalam performa bagus si ungu. Yang menarik, beberapa di antara mereka adalah pemain-pemain buangan yang tak terpakai di klub sebelumnya. Kiper David De Gea kini menjadi pemain terbaik Fiorentina. De Gea dibuang oleh Manchester United setelah kontraknya habis pada Juni 2023. Ex-kiper Atletico Madrid ini sempat menganggur sepanjang musim 2023 hingga 2024. Kini De Gea menemukan lagi performa terbaiknya dengan rata-rata membuat 3,5 penyelamatan per penampilan. Moiskin juga pemain buangan yang menemukan kehidupan baru di Fiorentina. Disia-siakan Juventus dengan sering dijadikan pemain cadangan, kini menjadi top skor Fiorentina. Dia sudah mencetak 8 gol dalam 13 penampilan di Liga Italia dan UEFA Conference League. Yacine Adli juga bisa disebut dalam kelompok pemain buangan yang mekar di Fiorentina. Jarang bermain sebagai starter selama 2 musim, Adli akhirnya dipinjamkan ke Fiorentina pada musim panas lalu. Saat ini Adli belum berhasil merebut tempat reguler di starting 11 Fiorentina, namun, dia sudah lebih sering dimainkan daripada di AC Milan. Pembicaraan positif antara Inter dan perwakilan Bisek terkait kontrak baru. Inter telah mengadakan pembicaraan kontrak yang positif dengan perwakilan Jan Bisek menurut laporan pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio. Ia melaporkan bahwa Nerazzurri bermaksud untuk memperpanjang kontrak pemain Jerman tersebut hingga akhir Juni 2029. Inter mengontrak Bisek pada musim panas 2023. Mereka mendatangkannya dari klub Denmark, Aarhus. Bisek tentu saja bukan nama yang dikenal saat ia tiba di Nerazzurri. Dan butuh beberapa bulan bagi pemain muda Jerman itu untuk mulai mendapatkan tempat di Inter. Namun serangkaian pertandingan di musim dingin lalu membuat Bisek mulai benar-benar mendapatkan kepercayaan dari pelatih Inter. Pada akhir musim lalu, jelas bahwa Bisek merupakan bagian reguler dari rencana tim utama Inzaghi, dan itu terbukti di awal musim ini. Bisek telah beberapa kali menjadi starter, termasuk dalam pertandingan Liga Champions yang ia mengesankan ketika melawan Manchester City. Apabila Bisek tidak menjadi starter, ia seringkali masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan. Pemain berusia 23 tahun itu seringkali bergantian bermain dengan Benjamin Pavard di sisi kanan 3 bek Inter. Namun, ia juga terbukti piawai bermain di sisi kiri lini pertahanan. Ketika Bisek bergabung dengan Inter, ia menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga akhir Juni 2028. Namun, Inter berencana untuk menambahnya durasi kontrak tersebut dan juga menaikkan gajinya. Mengingat performa Bisek, tidak mengherankan jika bek itu menarik minat transfer. Klub-klub mulai dari West Ham United hingga Real Madrid dilaporkan memantau perkembangannya. Oleh karena itu, Inter ingin menangkal minat tersebut dengan mengamankan masa depan Bisek melalui kontrak baru. Filip Stankovic yang bahagia bisa kembali ke San Siro. Hari ini Filip Stankovic berada di San Siro sebagai lawan, namun tetap menjadi perhatian bagi publik Nerazzurri. Penjaga gawang Venezia berbicara kepada Inter TV setelah kekalahan yang diderita di kandang Inter. Dengan penampilan impresif yang ia tunjukkan, sungguh kepuasan yang luar biasa bisa kembali ke San Siro. Saya senang dengan penampilan pribadi saya. Penyelamatan tersulit. Tendangan keras Calhanoglu, saya tidak melihatnya bersiap melakukan itu dan seperti biasa tendangannya keras. Begitu banyak emosi di sini, baik saat saya masih kecil dengan ayah saya maupun ketika saya pergi setelah Scudetto bersama Antonio Conte. Kami tahu kami menghadapi tim yang kuat, tapi kami berkonsentrasi dan memberikan 100%. Ada sedikit penyesalan. Seberapa senang Anda dengan kinerja Anda? Apa barang terpenting yang kamu bawa pulang? Saya bahagia untuk diri saya sendiri, tapi juga karena telah membantu tim. Kami mengambil keberanian dan menjadi sebuah grup. Kami adalah grup yang bagus. Kami harus lebih kompak dan tidak menyerah, selalu menampilkan permainan kami. Kami harus melakukannya terus seperti ini. Apakah kamu mendengar kabar dari ayahmu sebelum pertandingan? Tentu saja. Saya mendengarnya sepanjang waktu. Dia menyuruh saya bermain dengan tenang dan fokus pada diri sendiri. Apakah Anda merasa ini bisa menjadi stadion Anda dalam beberapa tahun? Saya tidak memikirkannya. Saya fokus pada Venezia dan pertandingan berikutnya. Apa pendapat Anda tentang penyelamatan Sommer terhadap Oristanio, penyelamatan hebat? Dari Handanovic dan Sommer, yang bersama saya berlatih, saya berusaha mencuri sebanyak mungkin.